Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, tadi adalah bunyi peluit atau terompet atau seruling yang menandakan sedihnya hati saya. Kenapa sedih? Karena ternyata HP saya rusak. Dan apalagi jam tangan juga rusak. Jam tangan itu sudah lama rusak. Saya ganti baterai 2 kali, tetap rusak lagi. Mungkin sudah tidak bisa dipakai lagi. Atau IC-nya katanya. Dan itu mahal sekali. Juga HP ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Padahal bentuknya masih bagus. Jatuh dan kemudian gelap, tidak bisa dilihat lagi. Karena gelap itu membuat HP ini tidak berfungsi. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita juga kecewa kalau ada barang kita rusak, barang kita hilang. Kadang kita merasakan, kita kerja susah setengah mati untuk mendapatkan uang untuk membeli itu, tetapi ternyata sekarang rusak begitu saja. Ada yang 2 tahun, 3 tahun dipakai, ada yang baru 1 bulan, bahkan ada yang 1-2 hari tanpa garansi, kemudian sudah rusak, lalu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya buang duit saja. Dulu kalau mobil pasturan itu nyerempet, kemudian komentarnya apa? Ya biasa, barang donyo. Nah, biasa, barang duniawi. Itu kalau orang Jawa mupus menghibur diri bahwa itu rusak, jam rusak, HP rusak. Ya barang duniawi, itu biasa. Yang jelas itu bisa dibeli lagi kalau kita punya uang. Kalau tidak ya sudah. Maka apakah ada barang yang tidak bisa rusak, tidak bisa dicuri? Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini Yesus bicara tentang barang-barang duniawi yang rusak, dimakan ngengat, yang bisa dicuri. Tetapi ada barang-barang surgawi yang tidak bisa dicuri dan tidak bisa dimakan ngengat, yang tidak bisa rusak. Jangan mencari barang-barang yang bisa dimakan ngengat atau yang dicuri orang. Tetapi carilah barang-barang yang tidak bisa dimakan ngengat dan tidak bisa dicuri. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga mengatakan, kalau matamu, hatimu diliputi kegelapan, maka betapa gelap kegelapan itu. Artinya apa? Artinya kita sudah tidak bisa melihat lagi mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana itu hal duniawi yang kalau rusak atau hilang bisa dicari lagi. Mana barang-barang yang penuh dengan rahmat dan tidak bisa dicari lagi, tetapi hanya bisa dengan perjuangan, keikhlasan, kemurahan hati, dan juga kasih. Saudara-saudari yang terkasih, dulu ketika saya mau masuk menjadi frater, ada banyak pertentangan. Mungkin ini dianggap sebagai discernment saya yang pertama. Saya sekolah di De Brito. Kalau saya mendengar kisah-kisah sukses orang-orang alumni De Brito, kemudian mereka sudah menjadi bos-bos besar. Ada yang menjadi pekerja di Bea Cukai, petinggi di Bea Cukai. Ada yang menjadi petinggi di pajak, lulusan-lulusan STAN dulu masih langka. Ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai pebisnis, dan itu yang kadang-kadang diceritakan sebagai success story. Maka saya kepingin juga sebagai anak De Brito, siswa De Brito, ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dibicarakan banyak orang.
yaitu dengan perjuangannya, kegigihannya, kesetiaan dalam menunjukkan tugas profesinya, dan akhirnya sukses di situ. Tetapi di sisi lain, saya juga mendengar kisah-kisah romo-romo di Palembang, di Sungai Musi, sepanjang Sungai Musi itu banyak umat, maka mereka berjuang dengan kapal atau perahu, baik besar maupun kecil, untuk mengunjungi umat. Kadang-kadang harus menjunjing atau memikul perahu yang kecil itu. Kemudian juga ada bruder yang tenggelam, mereka penuh dengan perjuangan. Suster bruder romo naik perahu di Sungai Musi yang ombaknya kelihatan dari permukaan tenang tetapi di dalam bergejolak, sehingga ada yang harus ditemukan 3 hari yang tenggelam di bawah atau di dasar Sungai Musi itu, karena begitu bergejolaknya arus di bawah sungai itu. Kalau saya juga mendengar kisah romo-romo CICM yang waktu itu harus naik motor. Saya waktu itu juga senang naik motor soalnya. Naik motor bisa sampai 150 kilo sehari. Dalam arti karena daerahnya jauh sekali. Atau mereka harus sebagai misionaris berjalan di tengah hutan, jalan kaki. Dan kemudian ada romo-romo lain yang harus mewartakan kebaikan Tuhan, berjuang sebagai pelayan di daerah-daerah terpencil dengan fasilitas yang terbatas, dengan hanya memasak pakai air hujan karena tidak ada mata air yang bisa digali, hanya air asin, air kotor, air keruh, sehingga tidak bisa untuk dimasak, hanya kemudian membangun bak-bak sebagai penampungan air hujan untuk makan, untuk mandi, sebagai kebutuhan sehari-hari. Perjuangan-perjuangan di mana ada misionaris atau romo yang bekerja di tengah hutan tanpa listrik. Dan ini kemudian membuat saya juga tertarik. Hati saya kadang ikut ke sana, di mana orang-orang alumni yang sukses dalam hal profesi mereka. Tetapi kadang-kadang juga merasa tertarik ke sisi lain, di mana ada banyak pelayan-pelayan Tuhan dengan kerja keras, tidak kalah profesionalnya, memberikan seluruh dirinya untuk karya itu. Dan ini kemudian pelan-pelan membuat saya berpikir, membuat saya berdiskresi, membuat saya mempertimbangkan mana yang harus saya pilih. Kemudian pelan-pelan saya merasakan saya masuk seminari. Dan ketika di seminari dan frater, waktu itu pun ketika harus menentukan saya harus pastoral kemana, saya mengusulkan ke Papua karena saya rindu melaksanakan karya-karya frontir seperti itu, karya-karya perintisan. Dan saya merasakan tahun 95, di mana saya ingat berangkat dari Semarang ke Sorong itu dengan naik merpati pesawatnya. Dan di atas pesawat saya ingat masih boleh merokok. Kalau pesawatnya sudah tenang di atas, kemudian ada pengumuman, Anda boleh merokok. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini rupanya membuat saya membahagiakan. Walaupun saya keluar masuk hutan, merasakan Tuhan yang menyertai saya. Walaupun saya masuk ke kali-kali di pedalaman di Papua, saya pun merasakan dengan perahu yang kalau nanti surut, kita harus menunggu air pasang lagi, atau kita angkat perahu kita untuk melewati akar-akar di tengah hutan, membuat saya merasakan sesuatu yang menggembirakan. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu apakah ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, bahwa ini harta benda yang tidak dimakan ngengat. Kegembiraan, pengalaman di mana saya keluar masuk di Papua, di mana saya keluar masuk di daerah-daerah yang masih terpencil, dan di situ menjadi tugas saya dengan segala keterbatasannya. Saya selalu mengingat itu sebagai rahmat Tuhan yang menyemangati saya. Tetapi juga tentu saja saya tidak akan menikmati sebagai
karyawan profesional, sebagai orang-orang yang bekerja di perusahaan, sebagai dokter, sebagai orang-orang yang bekerja di kantor-kantor. Dan ini kemudian saya pahami dan saya hadapi, saya terima dengan kesungguhan hati. Tetapi tentu saja bukan berarti bahwa orang yang bekerja di profesi masing-masing itu mencari harta yang dimakan ngengat. Tidak, karena mereka juga bisa berdiskresi. Dan Anda semua yang bekerja di profesi masing-masing juga masih bisa mencari harta yang tidak dimakan ngengat, yaitu pengorbanan, belas kasih. Mungkin juga perhatian Anda kepada orang-orang di sekitar Anda, terutama keluarga, anak, pasangan Anda, dan juga orang-orang di sekitar kita. Maka jangan mencari harta yang selalu bisa dimakan ngengat atau dicuri orang. Mari kita bersama-sama mencari harta yang membawa kita pada kedamaian dan keselamatan kita. Maka salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.